Berita mengejutkan datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak penduduk bumi lebih banyak yang masuk neraka 1:1000. Mengapa demikian? Dan siapakah yang sedikit masuk surga itu? Selain mengungkap informasi ini, berita Khazanah akan mewartakan informasi menarik tentang kehidupan masa depan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sebagian besar manusia kelak akan masuk neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyampaikan informasi betapa sedikitnya orang yang masuk surga dibanding yang masuk neraka. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 103. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang yang beriman. Al-Quran Surah Saba ayat 20. Sungguh neraka jahanam akan kami penuhi dengan jenismu, iblis, dan semua orang di antara mereka yang mengikutimu. Al-Quran Surah Sad ayat 85. Informasi ini valid karena bersumber dari Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menginformasikan fakta yang sangat miris bahwa manusia yang masuk surga adalah 1:1000. Setiap 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Artinya, dari setiap 1000 orang, hanya 1 orang yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Informasi ini bukan dari ucapan sembarang orang, tapi informasi akurat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja informasi ini membuat kita ngeri. Apakah kita termasuk 1 orang yang masuk surga dari setiap 999 orang yang masuk neraka? Kekhawatiran ini pula yang dirasakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," Adam menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu." Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Adam, "Sisihkan para penghuni neraka." Adam bertanya, "Berapa banyak para penghuni neraka?" Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang." Pada saat itu rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan, dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat pedih. Sampai di sini tentu para sahabat begitu sedih, begitu khawatir akan masa depannya di akhirat. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kita yang akan menjadi seorang di antara 1000 itu?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, sedang yang 1 orang itu dari kalian." Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah 1/3 dari penduduk surga." Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng, atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai." Dengan informasi ini, tentu kita sangat berharap kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi penghuni surga terbanyak di antara umat-umat terdahulu, sebagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya menjadi mayoritas penghuni surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Neraka sangat luas dan sangat dalam, daya tampungnya luar biasa, jauh dari yang dipikirkan oleh siapapun. Fakta ini dibuktikan dengan banyaknya orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Karena jumlah yang masuk tidak terbilang, dan ukuran tubuh mereka akan semakin besar.
Sedemikian besarnya ukuran mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut ukuran gigi gerahamnya sama besarnya dengan gunung Uhud, dan jarak antara kedua bahunya sama jauhnya dengan 3 hari perjalanan kaki. Neraka cukup luas untuk menampung semua orang kafir yang hidup sepanjang sejarah yang jumlahnya sangat besar, walaupun ukuran badan mereka demikian besarnya. Itu pun masih terdapat lowongan untuk lebih banyak lagi orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah pada hari tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Dan neraka menjawab, apakah ada tambahan lagi? Al-Quran Surah Qaf ayat 30. Neraka jahanam tersebut ibarat sebuah mesin penggilingan, tempat orang membawa ribuan ton gandum untuk digiling tanpa henti-hentinya. Dan apabila semuanya telah habis digiling, ia masih menanti tambahannya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada neraka, engkau adalah tempatku menghukum. Aku akan menghukum di dalam kamu siapa saja yang aku kehendaki. Surga maupun neraka akan diisi, tetapi neraka tidak akan berhenti diisi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menginjakkan kakinya di dalamnya sampai neraka berkata, cukup, cukup. Barulah setelah itu neraka berhenti diisi dan bagian-bagiannya akan makin berdekatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan kesalahan terhadap satupun ciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka, dan neraka akan bertanya, apakah masih ada lagi? Sampai Tuhan yang Maha Kuasa meletakkan kakinya di dalamnya, dan bagian-bagian neraka akan mendekat satu sama lain, dan neraka akan berkata, cukup, cukup, demi keagungan dan kehormatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indikasi lain tentang luas dan dalamnya neraka adalah fakta bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari atasnya, maka batu tersebut akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai dasarnya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, kami berada bersama Rasulullah SAW dan kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, tetapi baru jatuh di dasarnya sekarang. Hadis riwayat Muslim. Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Tabrani dari Mu'az dan Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada sebuah batu sebesar 7 kali batu khalfat dan dilemparkan dari bibir neraka, batu itu akan melayang jatuh ke dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Banyaknya jumlah malaikat yang akan menggiring manusia ke neraka pada hari kiamat juga menjadi indikasi akan luas dan dalamnya neraka. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran bagaimana neraka akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali, yang masing-masing akan dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Kita dapat membayangkan betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakutkan ini, yang memerlukan begitu banyak malaikat yang kuat dan kekar, yang kekuatannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi lain tentang luasnya neraka adalah kenyataan bahwa dua ciptaan Allah yang besar, matahari dan bulan, akan menjadi 2 ekor banteng yang berguling-guling di neraka. At-Tahawi meriwayatkan dalam Mishkil Al-Afar bahwa Salamah bin Abd Ar-Rahman mengatakan bahwa Abu Hurairah mengatakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan akan menjadi 2 ekor banteng yang berguling-guling di dalam neraka pada hari kiamat nanti. Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Ba'ath wa An-Nusyur, dan begitu juga dengan Al-Bazzar, Al-Ismaili, dan Al-Khattabi dengan sanad yang sahih menurut syarat-syarat yang ditetapkan Bukhari, dan meriwayatkannya dalam As-Sahih Al-Mukhtasar dengan lafal, matahari dan bulan akan berguling-guling di neraka pada hari kiamat. Sekian banyak orang yang masuk neraka dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, mereka akan memasuki neraka melalui pintu-pintu yang beragam. Informasi yang cukup menakjubkan bahwa jumlah pintu-pintu itu ada 7. Semua dimasuki sesuai tingkatan amal yang diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka semua yang mengikuti setan. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hajr ayat 43 hingga 44.
Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan ini berarti setiap pintu telah diperuntukkan bagi para pengikut iblis untuk memasuki neraka sesuai dengan tingkat kedurhakaan masing-masing dan mereka tidak akan bisa mengelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka. Setiap dari mereka akan memasukinya melalui sebuah pintu sesuai dengan perbuatannya dan akan ditempatkan pada tingkat yang sesuai dengan perbuatannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam sebuah khutbah, pintu-pintu neraka itu sedemikian rupa. Maksudnya, pintu-pintu neraka itu berlapis-lapis, yang satu di atas yang lainnya. Informasi ini diperkuat dengan riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, pintu-pintu neraka berjumlah 7. Yang satu di atas yang lain. Yang pertama akan diisi lebih dulu, baru yang kedua, kemudian ketiga, sampai semuanya terisi. Pada waktu orang-orang kafir tiba di neraka, pintu-pintunya akan dibukakan, dan mereka akan masuk ke dalamnya untuk tinggal di sana selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan, hingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 71. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu untuk selamanya di sana. Neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 72. Setelah orang-orang kafir masuk ke dalamnya, pintu-pintu itu akan ditutup, sehingga orang-orang yang telah dilemparkan ke dalamnya tidaklah bisa keluar lagi. Inilah kabar yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Al-Quran Surah Al-Bayat ayat 19 hingga 20. Ibnu Abbas mengatakan ditutup rapat mengandung arti bahwa pintu-pintunya akan dikunci. Allah berfirman dalam Al-Quran, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah dan dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Menurut Ibnu Abbas, pada tiang-tiang yang panjang mengandung makna bahwa pintu-pintu neraka akan dipanjangkan. Pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat setelah mereka masuk ke dalamnya. Kemudian dikunci dengan grendel besi, sehingga tingkat kepedihan dan kepanasannya menjadi semakin tinggi. Grendel-grendel yang digunakan untuk mengunci pintu-pintu tersebut akan sangat panjang sekali ukurannya, karena grendel yang panjang jauh lebih kuat dari yang pendek. Pintu-pintu neraka dapat dibuka dan ditutup sebelum hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa pintu-pintu neraka dikunci selama bulan Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan dan jin diikat. Pernahkah Anda membayangkan pintu selebar 1 kilometer atau selebar 10 kilometer? Tentunya kita akan membayangkan sebuah pintu berukuran sangat besar, bahkan mungkin kita akan menyebutnya sebagai pintu raksasa. Jika dikabarkan ada pintu sebesar itu, percayakah kita? Tentu sulit dipercaya. Tapi sebuah informasi akurat menyebutkan ada pintu yang sangat besar dan sangat lebar. Lebarnya tak hanya 1 atau 10 kilometer, tapi jauh lebih lebar dari itu, yaitu pintu surga. Rasul SAW mengabarkan pada kita lebar pintu ini sama dengan jarak antara Makkah dan kota Busra, Suriah, atau lebih dari 1000 kilometer. Menariknya, Rasul menyampaikan kabar ini dengan cara yang meyakinkan. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu dari sekian pintu-pintu surga adalah seperti jarak antara Makkah dan Hajar, atau jarak antara Makkah dan Busra. Hadis riwayat Muslim. Kabar yang diucapkan Rasul SAW ini menyebut lebar pintu surga dengan menyamakan dua jarak. Pertama, lebarnya sama dengan jarak antara kota Mekah dengan kota Hajar di sekitar Bahrain. Kedua, sama dengan jarak antara kota Makkah dan kota Busra di Syria. Seorang ulama mencoba mengukur kedua jarak itu melalui satelit. Ternyata jarak antara kota Makkah dan Hajar 1273 km.
Dan subhanallah, jarak ini sama persis dengan jarak antara kota Makkah dan kota Busra di Suriah, juga 1273 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7. Belum ditemukan GPS, satelit, pesawat, ataupun roket luar angkasa. Maha benar Allah ketika menjelaskan tentang Rasulnya bahwa setiap perkataannya berdasarkan wahyu. Ya Muhammad, tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan ucapannya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Meski pintu surga selebar ini, Rasul mengabarkan kelak akan datang masanya para penghuni akan memasuki pintu ini dengan berdesakan. Pintu surga selebar 1273 km ini hanya salah satu di antara 8 pintu surga. Dengan demikian, yang terbayang oleh kita betapa besarnya surga Allah yang disediakan bagi umat manusia. Tidak seperti pintu neraka. 8 pintu surga apabila nanti telah terbuka, maka akan terus dibiarkan terbuka. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Al-Quran Surah Shad ayat 49 hingga 50. Adapun neraka tidak demikian. Jika penghuni neraka telah memasukinya, pintunya akan tertutup, yaitu api disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 6 hingga 8. Inilah rahasia kenikmatan para penghuni surga. Pintunya selalu terbuka bagi siapa saja. Mereka bisa mondar-mandir, datang dan pergi sesuka hati. Selain itu, malaikat penjaga yang masuk ke dalam surga setiap waktu ditunjukkan dengan wajah penuh kelembutan dan sikap ramahnya. Inilah batu yang paling mulia. Umat Islam percaya bahwa batu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga melalui malaikat Jibril. Sejak zaman Rasulullah, batu ini menjadi batu yang sangat dimuliakan di muka bumi. Terlebih lagi, Rasulullah SAW memerintahkan umat Muslim untuk menciumnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah, lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar. Sejatinya Hajar Aswad tak lebih dari batu biasa yang tidak memiliki kekuatan magis atau kesakralan apapun. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanya sebongkah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Muslim. Hajar Aswad menjadi istimewa lantaran banyak riwayat mengatakan bahwa dengan mencium batu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tak heran jamaah haji maupun umroh sangat antusias untuk berusaha mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak sanggup menyentuhnya secara langsung, setidaknya jamaah dapat melambaikan tangan ke arah batu ini seraya bertakbir. Berdasarkan hadis-hadis sahih, batu ini datang dari surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877 dan sahih menurut Syekh Albani. Berdasarkan penelitian ilmiah dari beberapa sumber yang kami himpun, Hajar Aswad termasuk dalam jenis batu-batuan meteorit atau batu yang berasal dari luar bumi. Wallahu a'lam. Awalnya batu yang konon memancarkan sinar yang sangat terang tatkala pertama kali turun ini berupa sebuah bongkahan besar berdiameter sekitar 30 cm. Akibat ulah manusia yang sangat ingin memilikinya, batu ini kemudian terbelah menjadi serpihan batu-batu kecil. Bahkan karena betapa inginnya orang-orang pada saat itu untuk memiliki batu ini, Hajar Aswad sempat menghilang karena dicuri oleh seseorang dari Bani Qarmati bernama Abu Thahir. Akhirnya selama 22 tahun, Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad, hingga akhirnya dikembalikan pada tahun 339 Hijriah. Seperti disampaikan dalam hadis-hadis sahih, bahwa siapa saja yang berhasil mencium Hajar Aswad, maka akan terhapus seluruh dosanya. Bahkan konon warna batu berwarna putih ini berubah menjadi hitam, lantaran dosa-dosa umat manusia yang terserap. Karena kemuliaannya itu, sampai sekarang pun masih saja ada oknum jamaah yang berniat mencungkil Hajar Aswad. Subhanallah. Ditambah lagi kabarnya Hajar Aswad akan kembali lagi ke surga pada hari kiamat kelak.
Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatilah, peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat." Selain Hajar Aswad, satu lagi batu yang kabarnya berasal dari surga, yakni batu yang terletak di makam Ibrahim. Ini berdasar pada penafsiran sabda Rasulullah pada hadis sahih berikut ini. Rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di dalam rumah kaca yang terletak sejajar dengan Multazam inilah tersimpan sebuah batu pijakan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membangun Ka'bah. Meskipun saat ini makam Ibrahim telah disapu perak, kedua tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu pijakan tersebut masih membekas dengan jelas. Pemirsa kesana, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk diantaranya bebatuan, Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak akan meletakkannya tanpa maksud. Entah apa rahasia Allah di balik sebongkah batu yang diletakkannya di muka bumi dan kelak akan diambilnya kembali ke surga. Tentulah ada maksud tersendiri. Sama halnya dengan Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Ada penafsiran yang menarik bahwa Raudhah memang benar-benar merupakan taman yang ada di surga yang dipindahkan ke bumi dan kelak juga akan kembali ke surga. Maha suci Allah, betapa mulianya tanah suci dengan segala benda-benda surgawi di dalamnya.